Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ustadz Darwono Budi Mulia. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Saudara, di kesejukan pagi akhir pekan ini, kita akan ngobrol-ngobrol yang santai tapi serius. Santai ngobrolnya, tapi serius isinya. Apa itu? Ikuti saja selengkapnya agar tidak gagal paham. Obrolan sersan ini tentu saja obrolan yang sedang menjadi obrolan masyarakat alias yang sedang in di masyarakat. Yakni terkait dengan masalah pilpres. Dan spesifik lagi adalah terkait dengan cawapres Mahfud MD. Nah, oleh karena itu kali ini saya sebut atau kami beri judul dengan Baju Putih Mahfud Jadi Saksi. Saksi apaan? Saudara, beredar pengakuan Mahfud MD bahwa baju putih yang dia pakai saat ke KPU ternyata itu sudah dibuat 5 tahun lalu. Nah, namun 5 tahun lalu ternyata Mahfud sudah ditelepon namun tidak jadi ke KPU karena Jokowi bukan bergandengan dengan Mahfud tapi bergandengan dengan Kiai Amin Ma'ruf. Nah, oleh karena itu mungkin cerita itu dimaksudkan untuk memberikan agar memanggil simpati bagi yang mendengarnya. Iya sangat bisa untuk memanggil simpati. Ternyata sudah sabar 5 tahun. Gitu. Tetapi ada satu hal lain atau sisi lain bahwa cerita itu ternyata memperteguh kekuatan Muhaimin Iskandar yang waktu itu juga sebagai ketua PKB. Karena bagaimanapun juga bahwa seorang kader partai tentu saja diminta melalui partainya dan ternyata PKB lebih mengajukan atau Muhaimin Iskandar lebih mendukung Kiai Ma'ruf Amin karena kemudian pada saat pemilu pun demikian. Dan faktanya juga Muhaimin Iskandar juga menjadi salah satu dari pembantu dari Jokowi. Jadi di sini selain itu memperlihatkan bisa mengundang rasa simpati terhadap Mahfud MD yang sudah pernah ditelepon tapi ternyata digagalkan dan juga bisa menunjukkan bahwa kekuatan Muhaimin Iskandar itu ada di atas Mahfud MD. Ini mengingat keduanya sekarang dalam posisi cawapres. Jadi apple to apple antara Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD kekuatannya lebih tinggi Muhaimin Iskandar. Nah, bagaimana kalau memperebutkan atau di kalangan masyarakat Nahdliyin sendiri bagaimana kekuatannya? Saya melihat ada 2 kekuatan dari Muhaimin Iskandar dibandingkan dengan Mahfud MD. 2 kekuatan
Muhaimin Iskandar dibanding Mahfud MD adalah kekuatan struktural dan kekuatan kultural. Ya, saya kategorikan kekuatan struktural dan kekuatan kultural. Kekuatan struktural, Muhaimin adalah ketua umum dari Partai Kebangkitan Bangsa. Jelas duduknya Muhaimin Iskandar di PKB sebagai ketua umum PKB adalah dukungan dari masyarakat PKB yang kalau kita lihat ke daerah-daerah itu identik dengan Nahdliyin. Oleh karena itu, secara struktural tentu saja lebih kuat mendukung Muhaimin Iskandar dibandingkan dengan Mahfud MD. Ya, tentu saja kita membandingkannya itu terkait dengan kepartean ya, bukan hal-hal yang lain. Jadi karena kader-kader partai tentu saja akan mendukung ketua umumnya atau ketua umum tentu saja jauh lebih didukung dari kader-kader yang lainnya. Dengan demikian, secara struktural Muhaimin Iskandar apple to apple dengan Mahfud MD jauh lebih punya kekuatan. Faktanya Muhaimin Iskandar bisa menggagalkan Mahfud MD untuk datang ke KPU 5 tahun lalu. Saksinya baju putih Mahfud MD. Yang kedua, secara kultural. Banyak yang membandingkan itu tidak melihat kultural, dalam mana kultural atau kultur dari Nahdliyin. Ya. Sebagaimana atau yang saya ketahui di kalangan Nahdliyin itu yang namanya nasab itu sangat penting. Nasab itu sangat dipertimbangkan. Itu wajar saja karena memang nasab ini kan kaitannya dengan genetikal. Genetikal itu kaitannya dengan kemampuan-kemampuan, karakter-karakter. Jadi kalau bahasa Jawa itu biasa menyatakan bibit. Bibit itu memang diperhatikan di kultural Nahdliyin. Dan kultural Nahdliyin yang memperhatikan nasab, maka nasab dari Gus Muhaimin Iskandar tentu saja lebih kuat dibandingkan dengan nasab yang dibawa oleh Mahfud MD. Nah, oleh karena itu secara struktural maupun secara kultural Muhaimin Iskandar memiliki bobot atau kekuatan yang jauh di atas Mahfud MD. Oleh karena itu pada tayangan kemarin, konten kemarin saya katakan daya sedot dari Mahfud MD tidak sekuat daya sedot untuk menyedot suara Nahdliyin dari Gus Muhaimin. Nah, ini tentu saja berdasarkan analisis struktural maupun kultural. Jadi, walaupun dengan berbagai lika-liku PDIP menarik Mahfud MD, nampaknya PDIP apalagi sudah tergembosin oleh Kaisang, bahkan dicopot rodanya oleh Gibran, walaupun Gibran masih tetap ke PDIP ya, tapi nampaknya itu lebih ya, sudah ada luka-luka yang upaya mencopot dari roda itu. Nah, oleh karena itu prediksi perolehan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD tidak jauh-jauh dari perolehan dari
PDIP. Tentu saja dikurangi dengan pengembosan yang terjadi. Ya paling tidak PDIP tetap akan mendapatkan di bawah 20%. Nah, ini melihat kekuatan-kekuatan yang ada, apalagi kalau yang saya katakan bahwa Prabowo gagal nyapres karena usia, dengan asumsi Paman Gibran MK tidak bisa main mata lagi, mengingat yang menuntut adalah 98 advokat. Nah, jika itu terjadi, tentu saja kelimpahan suara akan menuju ke Anies Baswedan. Bisa menang 1 putaran, sangat mungkin. Ya, apalagi kalau terjadi pecah lagi menjadi 4 poros. Ya, poros adalah Erlangga Gibran misalnya, atau mungkin Erlangga AHY karena Golkar mengajak Demokrat. Nah, tentu saja Demokrat harus bargaining, mau kalau AHY jadi wapres, kalau tidak ngapain ya. Nah, jadi kemungkinan bahwa saya ulangi lagi bahwa baju Mahfud MD jadi saksi adalah baju itu menjadi saksi betapa lebih dominannya Muhaimin Iskandar dibandingkan Mahfud MD, dan berimbas pada penyedotan suara umat Nahdliyin yang saya katakan kekuatan dari atau keunggulan dari Muhaimin Iskandar, ada 2 keunggulan baik secara struktural di Partai Kebangkitan Bangsa maupun secara kultural dalam budaya atau dalam kebiasaan kaum Nahdliyin yang sangat mempertimbangkan nasab. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.